Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada petang ini, tajuk pertama kita adalah pandemik dan tanda dari Tuhan. Kita sekarang ini berada di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pasti apakah pandemik ini akan berakhir ataupun tidak. Kita tidak pasti apakah vaksin yang kita akan miliki nanti, apakah itu dapat memberikan kita kesehatan yang baik ataupun tidak. Kita tidak pasti apakah kita akan memiliki harapan apabila kita melihat statistik bilangan kes pada hari ini seramai 17 kes, 17.000 kes, makanya bukan 17, tetapi 17.000 kes. Apakah kita akan memiliki harapan di dalam semua perkara yang akan terjadi ini? Yang kita tahu sekarang ini, saudara-saudaraku, dunia yang kita tinggal sekarang ini mengalami krisis wabak pandemik yang begitu hebat. Sehingga seluruh dunia terkesan dengan pandemik ini. Pada awal-awalnya, pada tahun 2020, ramai orang tidak percaya bahwa COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang biasa, yang dapat diubatkan dengan mengambil Panadol ataupun mengambil ubat-ubat yang ringan. Tetapi kenyataannya, apabila telah terjadi, semua orang mula panik. Pada tahun 2020, kita dapat melihat ramai orang, mereka sudah mula untuk panic buying, panic shopping dan sebagainya. Mereka mengambil ini, mengambil itu. Dan itu yang kita dapat lihat sekarang ini. Dan pandemik ini telah memberikan kesan kepada kita semua. Apakah kesannya itu? Kesannya adalah kita tidak dapat berjumpa muka dengan muka, dan kita tidak dapat mengadakan fellowship yang begitu hangat di dalam gereja lagi. Dan itu adalah efek dari pandemik ini. Kita tidak dapat berjumpa dengan orang yang kita sayang, kita mengalami kesusahan di mana ada yang tidak dapat bekerja, ada yang dibuang kerja, dan itulah yang terjadi, saudara-saudaraku. Jadi di waktu pandemik ini, ramai orang yang bertanya, dan kadang-kadang pertanyaan ini sangat susah untuk orang menjawab. Yang pertama mereka tanya, di manakah Tuhan ketika pandemik ini sedang terjadi? Di manakah Tuhan? Orang yang setia datang ke gereja, akhir-akhirnya mereka meninggalkan gereja. Oleh karena mereka tidak dapat melihat keajaiban Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan apabila masalah datang, mereka tertanya-tanya, di manakah Tuhan waktu pandemik ini? Dan yang kedua, apakah COVID-19 ini penghakiman dari Tuhan atau sekadar virus yang tidak dapat dikendalikan? Pada awal-awalnya ramai orang mengatakan, oh ini adalah hukuman daripada Tuhan. Ramai yang mengatakan, oh ini adalah sekadar virus yang tidak dapat dikendalikan. Konspirasi demi konspirasi muncul dari sini dan sana. Semua memiliki teori-teori tersendiri. Tetapi akhirnya semuanya tidak dapat terjawab. Dan yang ketiga adalah apa yang Alkitab katakan tentang wabak dan pandemik ini. Apakah ini tanda akhir zaman? Ramai orang meragu-ragukan. Apakah Yesus akan datang segera? Apakah Yesus akan datang besok ataupun beberapa menit daripada sekarang? Ramai yang bertanya-tanya. Ramai yang ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan yang terakhir adalah, apakah ada harapan di cakrawala ini?
harapan bagi kehidupan pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan dunia yang kita tinggal sekarang ini. Apakah ada harapan? Jadi saudara-saudaraku, inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu orang bertanya, sehingga iman mereka pun digoyahkan. Dan ramai orang memiliki teori-teori yang begitu pelik sekali. Ada yang katakan COVID-19 ini datang dari luar angkasa, ada UFO datang dan sebagainya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Itu semua tidak betul. Tapi apa yang betul sebenarnya? Jadi saudara-saudaraku, petang ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai pandemik ataupun wabak yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Dan untuk pengetahuan kita, COVID-19 hanya sebahagian dari perkara yang terjadi ini. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Jadi, apakah COVID-19 penghakiman dari Tuhan atau sekadar virus yang tidak dapat dikendalikan? Ini yang pertama. Ini yang kita harus tahu. Apakah COVID-19 ini adalah penghakiman dari Tuhan ataupun hanya sekadar virus? Kita harus ingat ini betul-betul saudara-saudaraku. Tuhan bukanlah pencipta penyakit. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit di dunia ini. Dia tidak pernah. Sesekalipun Tuhan tidak pernah meletakkan dunia kita ini dalam keadaan yang sakit, yang penuh dengan penyakit. Jadi Tuhan bukanlah pencipta penyakit ini. Tuhan tidak menghakimi kita dengan penyakit sebab Dia tidak mendatangkan penyakit. Kenapa Tuhan tidak mendatangkan penyakit? Kenapa Tuhan tidak mencipta penyakit? Kalau kita buka di dalam buku Kejadian pasal yang pertama ayat 31 yang mengatakan Tuhan melihat semuanya itu sangat baik pada awal-awal penciptaan. Tuhan telah mengatakan semuanya ini sangat baik. Everything it is good. Tuhan memandang ke seluruh dunia dan menyatakan bahwa itu sangat baik, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan bukanlah pencipta penyakit yang kita alami sekarang ini. Tuhan menciptakan dunia yang sangat sempurna tanpa ada satu wabak, tanpa ada virus, kuman, atau bakteria. Tidak ada penderitaan atau kematian. Penyakit bukanlah sebagian dari rancangan asalnya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi rancangan Tuhan adalah agar bumi dihuni oleh orang-orang yang bahagia, sehat, dan suci. Jadi kalau orang katakan, apakah COVID-19 ini adalah penghakiman daripada Tuhan? Tidak. Oleh karena Tuhan bukanlah pencipta penyakit. Tuhan tidak melakukan itu. Rancangan Tuhan bukanlah untuk memusnahkan manusia. Tapi rancangan Tuhan adalah untuk orang-orang bahagia, sehat, dan suci. Ingat ini betul-betul saudara-saudaraku. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Jadi siapakah puncak wabak ini? Siapakah puncaknya? Malaikat yang dibuang dari surgalah dalam di setiap penderitaan kita di dunia ini. Siapakah itu? Yaitu setan sendiri. Setan adalah puncak wabak ini. Dia mendatangkan wabak ini ke seluruh dunia, ingin menderita,
ingin menyiksa semua orang. Jadi dosa pada dasarnya adalah pemisahan dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan, kita terpisah dari sumber kehidupan yang utama, saudara-saudaraku. Ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa, mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apakah keadaan di Taman Eden sama seperti yang mereka alami pada waktu penciptaan yang pertama? Tidak, saudara-saudaraku. Tidak. Mereka tidak mengalami penciptaan yang sama seperti yang awal-awalnya Tuhan menciptakan. Semuanya telah rusak. Semuanya tidak dapat dipulihkan lagi. Dan puncaknya adalah setan sendiri. Setan yang membawa dosa ke dunia ini. Setan yang melakukan semua ini. Kenapa? Oleh kerana dia ingin menyiksa semua orang, semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dan akibat dari dosa itu, kita semua terpisah dari sumber kehidupan yang utama, yaitu Tuhan sendiri. Di dalam buku Yesaya 59 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua yang mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara-saudaraku, kita manusia yang sangat berdosa. Kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa kita. Dan puncak dari semua ini terjadi bukan datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak ada kaitannya dengan semua yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Tidak ada. Tidak ada kaitan. Tetapi dosa kita dan puncak dari semua penyakit, wabak, dan semua penderitaan di dunia ini, yaitu setan, itulah yang menjadikan dunia kita ini tidak aman lagi. Jadi saudara-saudaraku, apakah pandemik ini adalah tanda kedatangan Yesus? Apakah yang Yesus katakan tentang pandemik ini? Kita sudah tahu dari mana datangnya punca semua penderitaan manusia di dunia ini. Kita sudah mengetahui dari mana semua ini datang. Tapi sekarang ini, di tengah-tengah pandemik ini, apakah ini adalah tanda kedatangan Yesus? Jadi pertanyaannya adalah, adakah virus COVID-19 yang membinasakan dunia ini merupakan tanda-tanda kedatangan Kristus? Apakah ini merupakan kedatangan Yesus Kristus? Marilah kita lihat jawabannya. Jawabannya, ini tidak berdiri sendiri sebagai tanda. Dalam kata lain, saudara-saudaraku, COVID-19 ini, pandemik ini, hanya sebahagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus. Yesus tidak lama lagi akan datang. Yesus akan datang. Dan apakah semua ini diramalkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan tahu semua ini akan terjadi, di manakah Tuhan sekarang ini? Nah, itu yang banyak orang tanya. Kalau Tuhan katakan ini adalah sebagian daripada rancanganku, dalam kata lain, ini adalah ramalan dari Tuhan. Apakah betul? Berdasarkan ramalan Kristus dalam firman nubuatannya, apa yang dapat kita harapkan di masa depan? Apa yang kita dapat harapkan sekarang ini?
bencana alam akan terus meningkat, saudara-saudaraku. Yesus telah mengatakan, akan ada bencana-bencana alam yang begitu dahsyat yang belum pernah manusia lihat. Akan ada kelaparan, gempa bumi, dan wabak penyakit juga akan meningkat. Jadi Tuhan sudah meramalkan semua ini. Tuhan sudah meramalkan semua ini. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, semua ini akan terjadi. Semuanya akan terjadi. Jadi pertanyaan yang kita ingin tahu sekarang ini, saudara-saudaraku, kita sudah tahu puncaknya, kita sudah tahu bahwa ini semua telah diramalkan oleh Tuhan. Dan pertanyaan yang paling orang ramai ingin bertanya dan ingin mendapatkan jawabannya adalah, apakah kita semua memiliki harapan sekarang ini? Apakah kita akan memiliki harapan? Terutama kalau kita lihat pada tahun 2021, apakah kita akan memiliki harapan pada tahun ini? Dengan kes COVID-19 semakin hari semakin naik, dan ketidakpastian semakin hari semakin banyak orang tidak pasti apakah mereka akan memiliki harapan ataupun tidak. Apabila kita hilang harapan, awan gelap keputusasaan tergantung di kepala kita. Masa depan kelihatan suram dan segala sesuatu mengenai hari esok nampaknya tidak pasti. Tetapi harapan membawa kita dari apa yang boleh jadi. Dalam kata lain, saudara-saudaraku, kita semua memiliki harapan. Kita semua memiliki harapan. Harapan hanya ada di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan. Tuhan melukiskan hari esok dalam pelbagai warna terang. Ini meningkatkan semangat kita dari lumpur di bawah kepada langit di atas. Jadi saudara-saudaraku, kalau di sekeliling kita kelihatannya seperti tidak ada harapan lagi, gelap, semuanya tidak pasti. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menaruhkan harapan kita di dalam Tuhan, Tuhan akan mewarnakan hidup kita dengan pelbagai warna. Warna-warna yang terang, yang dapat memberikan kita semangat. Walaupun kita menghadapi pandemik ini yang sangat teruk, setiap hari kita memiliki masalah ini. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang begitu hebat di dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu Tuhan akan memberikan kita harapan, dan harapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya yang menderita. Tuhan tidak pernah lupa umatnya yang menderita, saudara-saudaraku. Banyak orang tanya, di manakah Tuhan sekarang ini? Pada waktu pandemik ini, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan akan muncul? Apakah Tuhan akan datang? Banyak orang menafikan Tuhan, banyak orang meragukan Tuhan, sehingga mereka tidak ingat lagi. Tetapi Tuhan ingat akan umatnya yang menderita. Janji-janji Tuhan menyatakan harapan untuk hari esok dan selama-lamanya. Jadi Tuhan berbicara tentang kepastian, tentang dunia yang tidak pasti ini. Apakah kita tidak memiliki kepastian apa akan hari esok?
Apakah kita tidak memiliki uh, tidak kita memiliki ketidakpastian tentang hari-hari yang akan datang, mungkin tahun-tahun yang akan datang? Tuhan ingat itu, saudara-saudaraku. Tuhan ingat akan semua penderitaan umatnya. Di mana-manapun umatnya berada, kalau mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu ingat akan mereka. Jadi ini mendorong hati kita untuk memberi pengertian bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Ini menyampaikan harapan bagi pikiran kita yang kacau. Ya, ingat, pemikiran kita sekarang ini kacau, saudara-saudaraku. Pemikiran kita tidak teratur. Banyak jenis pemikiran sehingga kita tidak dapat berpikir lagi. Dan pemikiran kita tidak tenang. Dan kedamaian bagi roh-roh yang resah. Jiwa kita tidak tenang. Meskipun kita menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan kita, tetapi ingat ini. Ingat akan janji Tuhan. Tuhan telah memberikan janjinya dari buku Kejadian sehingga buku Wahyu. Tuhan telah memberikan janjinya kepada kita semua. Maka dengan itu, jangan kita putus harapan. Walaupun kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak cobaan, banyak dugaan. Tetapi ingat selalu akan janji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saya ingin berkongsikan pengalaman saya pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pandemik ataupun wabak COVID-19 ini sudah mula merebak ke seluruh negara Malaysia. Bukan negara Malaysia saja, ke seluruh bumi. Ramai orang terkesan. Dan dalam waktu yang sama, saudara-saudara, pada tahun 2020, saya sendiri telah hilang harapan. Betul. Saya sendiri telah hilang harapan. Saya mendengar banyak khotbah, banyak pembicara-pembicara mengenai COVID-19 ini, dan semua berita-berita mengenai COVID-19 ini. Tetapi tidak memiliki jawaban. Apakah ada harapan untuk saya? Apakah ada harapan untuk diri saya sendiri? Dan apabila saya berpikir panjang, akhirnya saya tidak memiliki kepastian lagi. Apakah Tuhan itu betul-betul ada? Sedangkan pada tahun 2020, saya menjaga gereja saya sendiri. Saya sendiri kadang-kadang meragukan akan Tuhan. Di waktu malam pada lockdown, saya baring sendiri. Baring, saya pikir keluarga saya pikir kawan-kawan saya pikir pekerjaan saya, macam mana saya mau bekerja, bagaimana saya ingin melayani. Kalau ramai orang yang sedang sakit sekarang ini, ramai yang tidak pasti apakah akan berakhir COVID-19 ini. Dan di sanalah, apabila kita putus harapan, pelbagai jenis pemikiran mula muncul di dalam pemikiran kita. Dan saudara-saudaraku, ini adalah kisah benar. Pada tahun 2020, saya ada berpikir untuk bunuh diri. Oleh kerana saya tidak memiliki harapan lagi. Saya tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Saya tidak dapat tahu apa yang akan terjadi. Dan lebih-lebih lagi, saya masih meragu-ragukan Tuhan pada waktu pandemik itu. Tetapi pada satu hari,
Saya berdoa kepada Tuhan dengan pemikiran saya yang kacau itu, pemikiran saya yang tidak teratur. Saya begitu kepada Tuhan, saya berlutut, saya menangis, saya katakan, Tuhan tolong saya. Saya mengatakan, Tuhan tolong saya. Dan apabila saya sudah katakan amin, dengan serta-merta saudara-saudaraku, pemikiran saya yang negatif itu semuanya hilang. Apabila hilang, hati saya tergerak untuk membuka Alkitab. Saya membuka Alkitab saya. Dan saya membaca, ada harapan di dalam Yesus. Hanya Yesus adalah harapan kita. Tanpa Yesus, tidak ada Yesus, hidup kita adalah sia-sia, saudara-saudaraku. Dan dari sanalah saya bangkit semula bersama dengan Tuhan. Dengan Alkitab yang saya pegang, saya berpegang dengan tanganku. Dan saya katakan, Tuhan, malam ini saya mau tidur dengan janji-janjimu itu ya Tuhan. Dan saya peluk Alkitab saya. Saya peluk Alkitab saya. Dan saya katakan, Tuhan, tolong saya. Dan apabila keesokan harinya, saya bangun, hati saya, saudara-saudaraku, rasa tenang. Pemikiran saya, pemikiran saya semuanya teratur. Dan di sanalah mulalah datangnya pemikiran-pemikiran untuk membantu orang lain, bantu orang yang sakit. Dan di situ saya dapat melihat bahwa ada harapan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, jika sekarang ini Anda mengalami hal yang sama yang saya alami pada tahun 2020, ingat akan janji Tuhan. Oleh karena itu adalah harapan kita. Tanpa Tuhan, saudara-saudaraku, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan, saudara-saudaraku, kita tidak memiliki harapan. Dan harapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin semua. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kita putus harapan. Walaupun sekarang ini pandemik sedang terjadi sekarang ini. Dengan banyaknya cerita-cerita, berita-berita dan sebagainya. Jangan kita putus harapan. Jangan. Oleh karena harapan ada di dalam Yesus. Adik saudara-saudaraku, berakar pada Tuhan yang selalu ada di dalam pergumulan kita. Bersama dalam kesusahan kita. Kalau akar hati kita, pemikiran kita, iman kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Sebagai asasnya, Kristus yang pernah hidup dalam daging manusia, yang mengalami dan menguatkan kita dalam semua pencobaan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 yang mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita katakan Yesus dia itu Tuhan. Macam mana kita mau ikut dia? Ingat ini. Yesus juga pernah dicobai di padang gurun. Yesus pernah dicobai banyak kali. Tetapi dia tidak pernah membuat dosa. Jadi hanya Yesus adalah harapan kita, saudara-saudaraku. Dia mengenali kita melalui air mata kita. Dan menghibur kita. Dia datang untuk memberi kita harapan yang lebih baik untuk hari esok. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus.
Jika kita yang ada di sini telah hilang harapan dalam Yesus, maka datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan harapan yang lebih baik untuk kita. Hari yang gelap bagi kita, kalau hidup kita selalu merasakan banyak masalah, banyak perkara yang terjadi, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan harapan kepada kita. Dari saudara-saudaraku, malam ini, marilah kita ingat akan janji-janji Tuhan, yang Tuhan telah memberikan kita harapan itu. Semoga Tuhan berkati kita semua, dan selamat malam.